Teman-teman tahan napas. Adegan paling mendebarkan, di mana MC kita terluka saat misi menyelamatkan muridnya yang diculik. Di cerita sebelumnya, Dok Gojun bertanya pada Suryong latihan seperti apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Dan waktu pun berlalu begitu saja. Kini tinggal Suryong di dalam ruangannya yang masih terus menulis buku seni bela diri. Si nenek masuk membawakan mie, meminta Suryong untuk makan. Namun Suryong hanya akan makan mie satu helai tiap kali merasa mengantuk. Si nenek berkata, setelah memprovokasi paksi Crimson Tiger, pemimpin mereka akan datang dari latihannya. Dia adalah orang yang akan membunuh atau memaksa orang yang dia tidak sukai untuk bertekuk lutut. Tipe orang yang merampas dari yang lemah, seakan itu adalah hal yang wajar. Suryong berkata, jadi maksudmu dia adalah murni orang jahat biasa. Aku sudah pernah melihatnya, banyak orang jahat haus darah waktu di kultus darah. Jadi bela diri apa yang dia gunakan? Si nenek menjawab, katanya dia tiba-tiba menghilang setahun lalu. Dia berhasil mengalahkan pemimpin paksi sebelumnya hanya dengan 3 serangan dan berhasil menjadi pemimpin yang sekarang. 3 serangan ya? Suryong berpikir, kalau diasumsikan bahwa wakilnya dibunuh Dok Gojun lebih kuat dari pendekar level 1. Si nenek melanjutkan, ya dia sangat kuat. Bahkan dibandingkan dengan master bela diri Supreme Peak lainnya. Dan dia juga kejam dan bengis. Dia menyingkirkan orang-orang yang mungkin membahayakan masa depannya. Suryong menimpali, meski sangat berbakat dalam seni bela diri, dia juga sangat berhati-hati. Seakan dia bersembunyi dari sesuatu. Beberapa orang mencari tahu tentangnya jadi cacat. Sebaiknya jangan biarkan murid mendekati paksi Crimson Tiger lagi, ucap si nenek. Baiklah, balas Suryong. Aku akan menyuruh mereka mundur dari area itu. Lalu, bagaimana dengan paksi Great Bear? Tanya Suryong. Setelah beberapa bawahan mereka dikalahkan oleh para murid, mereka tidak lagi keluar dari markas, ucap si nenek. Pantas saja tidak ada laporan tentang mereka, sahut Suryong. Bagaimana murid mendapat pengalaman kalau begini? Suryong bertanya lagi, apakah Mighty Three Bears yang memimpin paksi Great Bear tidak ingin menyatukan perkampungan ini? Apakah mereka tipe orang yang puas dengan kehidupan mereka sekarang? Tentu saja tidak, ucap si nenek. Mereka hanya berhati-hati pada pemimpin paksi Crimson Tiger. Mereka tidak akan bergerak kecuali kemenangannya sudah terjamin. Mereka pasti bergerak ketika mereka yakin. Oke, kita lakukan itu saja, ucap Suryong bersemangat. Kita beralih ke paksi Great Bear. Di sana, ketiga pemimpin Great Bear sedang membahas orang yang membunuh wakil dari paksi Crimson Tiger. Bukan murid akademi, melainkan seorang master bela diri misterius yang menyimpan dendam pada paksi Crimson Tiger. Sepertinya mereka telah menerima informasi palsu yang direncanakan oleh Suryong. Informasi yang mereka terima adalah, meski master misterius itu kabur, pemimpin paksi Crimson Tiger menderita luka dalam yang parah dan sekarang terbaring di tempat tidur. Karena informasi tersebut dari klan Hao, mereka percaya bahwa itu pasti akurat. Dengan informasi itu, mereka berniat untuk membunuh pemimpin Crimson Tiger. Mereka pun menyusun rencana untuk menyerang secara sembunyi-sembunyi. Si pemimpin pertama berkata, kita taklukkan paksi Crimson Tiger sebelum matahari terbit. Bunuh siapapun yang menghalangi. Waktu pun berlalu, sekarang sudah jam 3 pagi. Mereka sudah bersiap di dekat markas paksi Crimson Tiger. Setelah menyerang paksi Crimson Tiger, si pemimpinnya berkata, kita serang sekte Ironhead dalam perjalanan pulang. Karena mereka tidak menuruti kita. Lebih baik bunuh saja semua sekalian. Baik bos, ucap anggotanya. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara. Siapa bilang kau bisa melakukan itu? Di sana sudah ada Ironhead bersama anggotanya. Lama tak berjumpa babi tua paksi Great Bear. Perutmu makin besar saja. Sambil mengacungkan kapaknya, si pemimpin paksi Great Bear berkata, dari mana kau tahu kami ada di sini? Hari ini akan kubelah kepala besimu itu jadi 2. Tiba-tiba Wiji Cheon datang menghentikan pembicaraan keduanya. Wiji Cheon memperkenalkan diri. Bos Great Bear berkata, woi bocah, beraninya kau ikut campur dalam pertarungan orang dewasa? Dengan tatapan meremehkan. Wiji Cheon menatap serius berkata, sebagai tindak lanjut dari mata pelajaran memahami bela diri unorthodox dan persiapan pertarungan sungguhan, aku ingin berduel denganmu. Wiji Cheon kini bersiap dengan kuda-kudanya. Si bos Great Bear berkata, Ironhead, apa ini? Kau bersekutu dengan bocah Akademi Azure Dragon. Aku ragu kau yang sudah merencanakannya. Ide siapa ini? Kurasa rumor bahwa pemimpin paksi Crimson Tiger terluka itu pasti palsu. Si Ironhead berkata dengan sinis, hei babi nomor 1, ku beritahu satu hal ya.
Kami bukan lagi sekte Ironhead, kami sekarang anggota sekte New Life. Hah? Nama konyol macam apa itu? Ucap si bos Gridbear. Sambil menahan tawanya, si bos berkata lelucon yang sangat lucu. Dia mengeluarkan aura merah. Akan kubunuh kau duluan. Setelah itu akan kubunuh orang yang membuatmu jadi begini. Itu takkan terjadi, potong Wijicheon. Bangsat, kau terlalu meremehkanku. Si bos melancarkan serangannya. Wijicheon dan Ironhead menghindar ke samping. Dasar tikus god, ucap si bos Gridbear. Dia melayangkan satu serangan ke arah Ironhead. Serangan itu diblokir oleh Ironhead, namun dia tetap terhempas ke belakang. Sulit dipercaya, ternyata kau bisa menangkisnya, ucap si bos. Ironhead bergumam, kalau aku tidak belajar teknik dari pemimpin baik, aku pasti sudah mati. Wijicheon melompat menyerang dengan tusukan pedang. Si bos menangkis serangan tersebut, namun terdorong. Secepat kilat, Wijicheon sudah melayangkan tebasan yang hampir saja mengenai leher si bos. Sialan, bocah brengsek, maki si bos. Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru baik Suryong. Siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Kita flashback dulu beberapa saat sebelum penyerangan. Suryong mengumpulkan mereka dan membagi tugas. Wijicheon ditugaskan untuk bertarung melawan Goryeo sendirian dan melarang mereka untuk membunuh. Mereka hanya perlu menaklukkan musuh. Pesan itu juga berfokus pada Wijicheon agar tidak mendengar suara pedangnya dan agar bisa mengendalikan rasa haus darahnya. Sekarang kita kembali ke pertarungan. Ternyata Wijicheon sudah terluka karena di pakaiannya terdapat beberapa bekas darah. Dia berkata, "Kau lebih kuat dari yang kukira." Si bos membalas, "Bocah bangsat, kau mau bercanda di depanku." Dengan malu-malu, Wijicheon berkata, kelihatan jelas ya, kalau aku sedikit mengalah, mau bagaimana lagi? Aku sudah berjanji pada guruku kalau aku tidak akan membunuhmu." "Bocah sialan!" teriak si bos. Dia menyerang Wijicheon, namun itu dihindari dengan mudah. Wijicheon bergumam, "Setelah aku terbiasa dengan gerakannya, aku jadi bisa melihatnya dengan jelas." "Bunuh dia!" Suara hati Wijicheon. Wijicheon berkata, "Aku tidak akan membunuhnya, karena orang seperti dia tidak pantas dibunuh olehku." Wijicheon memberikan serangan yang tidak bisa ditangkis, membuat si bos kehilangan satu lengannya. Si bos terduduk memegangi lukanya. Dia berkata, "Mana mungkin aku kalah dari seorang bocah." Si bos bertanya, "Di mana adik-adikku? Apa kau sudah membunuh mereka sebelum datang ke sini?" Wijicheon menjawab, "Mereka mungkin masih hidup. Instruktur kami meminta untuk tidak membunuh siapapun kalau bisa." "Instruktur? Diakah yang merencanakan semua ini?" tanya si bos. Wijicheon bertanya, "Kenapa kalian menyakiti orang lain sampai segitunya?" Sepertinya Wijicheon masih belum bisa mengendalikan niat membunuhnya. Si bos berkata, "Nah, dengar baik-baik. Yang kuat memangsa yang lemah itu hal biasa, wajar. Seperti kau yang membuatku babak belur begini. Para sampah yang sok bertingkah pahlawan itu, apa kau tahu betapa menjijikannya orang-orang dari faksi ortodoks?" Si bos bergumam. Dia langsung bereaksi, "Mungkin dengan begini aku bisa membuatnya jatuh pada godaan iblis di dalam dirinya." Suara dari kepala Wijicheon terus terngiang, "Bunuh dia, bunuh dia." Wijicheon terus berusaha melawan suara tersebut sambil berkata, "Hentikan." "Aku suka tatapanmu itu," ucap si bos. "Kau mau membunuhku." Akhirnya Wijicheon berkata, "Tidak, tidak, Goryeo, aku tidak akan membunuhmu. Aku diberitahu kalau aku boleh melakukan apapun selain membunuhmu," ucap Wijicheon tersenyum. "Apa maksudmu?" ucap si bos. Wijicheon melanjutkan, "Instruktur mengajarkan kami untuk menghajar para bajingan yang tidak mau sadar sampai mereka berharap untuk mati saja." Wijicheon dengan senyuman ala psikopat mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menghajar si bos hingga tak sadarkan diri. Akhirnya tugasnya selesai dan Wijicheon mampu menahan dirinya untuk tidak membunuh. Sesaat sebelum mereka melangkahkan kaki untuk pergi, tiba-tiba Wijicheon merasakan hawa kehadiran seseorang yang kuat. Wijicheon langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang, namun siapa sangka orang di belakangnya menahan serangan Wijicheon hanya dengan jari-jarinya. Ternyata orang tersebut adalah pemimpin faksi Crimson Tiger. Dia berkata, "Reaksi yang bagus, bocah. Kau pernah mempelajari pedang kematian ya? Tapi kenapa kau menahannya? Bukan begitu cara menggunakan pedang kematian." Wijicheon bereaksi dan mundur mengambil jarak. "Bocah,
Biar aku ajari bagaimana pedang kematian itu sesungguhnya. Jadilah muridku, ucap pemimpin paksi Crimson Tiger. Sekarang kita beralih ke Gyo Sangwon dan Sahyuk yang juga selesai menghajar pemimpin kedua dan ketiga paksi Great Bear hingga babak belur. Kini mereka semua kembali, ada Sahyuk, Gyo Sangwon, Yeomin, dan Haewon. Dok Go-jun keluar sambil berkata, "Kalian semua sudah kembali." "Iya," ucap Haewon. Woo Ji-cheon cuma tinggal menangkap kepala gengnya saja. "Semoga dia tidak kalah," ucap Yeomin. "Bocah itu kalah? Mustahil," ucap Sahyuk. Sangwon berkata, "Tentu saja, Woo Ji-cheon itu yang terkuat di antara kita." "Tak mau kalah," Haewon berkata dengan wajah kesal. "Mari kita lihat sampai kapan dia bisa bertahan sebagai yang terkuat." "Jalanmu masih panjang sampai bisa selevel dengannya," ucap Gyo Sangwon. "Kalau Woo Ji-cheon lepas kendali, bahkan ketua OSIS tidak bisa mengalahkannya." Tiba-tiba, kepala polisi masuk dan berkata, harta yang dikumpulkan dari paksi Great Bear akan diserahkan ke pemerintah. Haewon merayu kepala polisi untuk makan-makan, tapi ditolak dan akan dilaporkan ke Baek Suryong jika berani macam-macam. Terdengar suara dari kejauhan, meneriakkan nama Baek Suryong. "Baek Suryong!" Ironhead yang telah sampai di depan pintu dengan badan yang penuh dengan darah dan luka berkata, "Di mana Baek Suryong?" Dia berkata dengan panik dan terburu-buru. "Ini pertama kalinya aku menyaksikan niat membunuh yang sangat luar biasa dari seorang seni bela diri." Pemimpin paksi Crimson Tiger mencabik-cabik tubuh Goryeo-do dan membunuhnya hanya karena dia menghalanginya. Itu adalah pertarungan yang sengit karena Woo Ji-cheon juga sangat hebat. Tapi saat itulah pemimpin paksi Crimson Tiger. "Kalau tidak mau menjatuhkan pedangmu, maka akan kubunuh semua orang yang ada di sini." Akhirnya, Woo Ji-cheon terpaksa melepas pedangnya dan dalam sekejap pemimpin paksi Crimson Tiger melompat ke arahnya dan mengambil pedangnya. Aku mencoba menghentikannya tapi sia-sia. Mereka semua berlari ke markas paksi Crimson Tiger, namun bangunan di sana ternyata sudah terjadi kebakaran. Mereka menerobos masuk namun tidak menemukan apa-apa. Di dalam sana ternyata mereka bertemu Baek Suryong yang juga sedang mencari Woo Ji-cheon. Suryong berkata, "Bajingan itu, dia membawa Woo Ji-cheon. Kalau begitu kita harus mengejarnya," ucap Gyo Sangwon. "Mereka pasti belum jauh," ucap Suryong. Sekarang kita ke Woo Ji-cheon yang sedang bersama Choldo. Choldo nama dari pemimpin paksi Crimson Tiger. Mereka sedang beristirahat sambil menyalakan api. Si Choldo menawarkan makanan pada Woo Ji-cheon, namun dia tidak mau. Woo Ji-cheon bertanya, "Bagaimana bisa kau semudah itu membunuh orang?" Si Choldo balik bertanya, "Kenapa kau berusaha keras menahan pedang kematian? Sejak awal, pedang itu hanya bisa dikuasai dengan cara membunuh. Aku bertaruh, kau sudah membunuh lebih dari 50 orang. Kalau kau mengasahnya, kau akan jadi lebih kuat. Jadi, kenapa kau menahannya?" tanya Choldo. "Aku diajari masterku agar aku tidak akan jatuh lagi dalam godaan pedang kematian." Si Choldo membalas, "Seekor kutu telah menghancurkan jenius yang bisa jadi adalah orang terkuat abad ini." "Jangan menghina masterku," sanggah Woo Ji-cheon. "Dia jauh lebih kuat darimu." "Apa mastermu sehebat itu?" ucap Choldo. "Kau mengatakan seolah dia adalah master terkuat di dunia." Woo Ji-cheon berkata, "Meski dia bukan yang terkuat di dunia, aku yakin dia bisa mengalahkanmu dengan mudah." "Oho, kalau begitu mungkin dia salah satu dari 100 orang terkuat di dunia," balas Choldo. "Tapi apa kau yakin mastermu akan tetap mengejar meski tahu tujuan kita? Kenapa kita tidak bertaruh saja? Apakah mastermu mengejar kita atau tidak? Jika dia tetap mengejar meski sudah tahu semuanya, aku tidak akan memintamu menguasai pedang kematian lagi." Si Choldo pun memberikan petunjuk kemana mereka akan pergi, yaitu mereka menuju ke lembah Durjana, tempat 10 kejahatan besar berada. Akhirnya Suryong menemukan pesan yang ditinggalkan Choldo. "Apa? Lembah Durjana?" ucap Gyo Sangwon terkejut. Dia menjelaskan lembah Durjana adalah sebuah lembah yang dalam yang telah menjadi rumah bagi musuh masyarakat Murim 30 tahun yang lalu. Meski di sana adalah sarang iblis, bahkan aliansi Murim tidak berani menyentuh tempat itu dan katanya ada 2 dari 10 penjahat terkuat tinggal di sana. 10 penjahat terkuat, potong Suryong. "Maksudmu 3 orang kejam yang termasuk dalam 10 master terkuat Murim?" Bukan mereka," balas Sangwon. "Katanya mereka adalah Nine Witch dan si tua Bloody Handed Demon." Mendengar itu, Suryong meminta mereka untuk berlatih saja dan tidak perlu ikut karena jalannya harus melewati gunung tinggi. Namun Sahyuk ternyata punya cara lain untuk bisa cepat menyusul Woo Ji-cheon, yaitu dengan jalan pintas. Akhirnya Sahyuk yang memimpin jalan. 3 hari pun telah berlalu selama perjalanan mereka. Yang lain kini sudah terkapar tak berdaya karena kecapean dan berlari terus-menerus. Hanya ada Suryong dan Yeomin yang masih duduk sambil berbincang. Waktu pun berlalu.
Dan keesokan harinya, akhirnya mereka telah menemukan Wijicheon bersama Choldo. Setelah menyusun strategi, Sahyuk, Sangwon, dan Hewon melompat keluar sambil berkata, "Berhenti di sana, bajingan!" Wijicheon yang melihat mereka berkata, "Teman-teman." Sahyuk berkata, "Bocah kampret, sudah pamer ini itu, akhirnya malah diculik." "Adik bungsu, kami akan menyelamatkanmu," ucap Geo Sangwon. Hewon berkata dengan ciri khasnya, "Hei, kalau kau tidak mau mati, lepaskan adik kami." Choldo menjatuhkan Wijicheon sambil berkata, "Baiklah, kebetulan aku hendak beristirahat sebentar." "Lari! Orang ini berbahaya," ucap Wijicheon. "Jangan bercanda, kami bertiga sudah cukup untuk mengalahkannya," ucap Sahyuk. "Bunuh dia!" teriak ketiganya sambil menyerang. Serangan mereka mampu dihalau dengan mudah oleh si Choldo. Dan Choldo pun melakukan serangan balik, membuat Hewon terlempar. Di sana, Yeomin langsung turun tangan menggantikan posisi Hewon dengan melemparkan besi-besi tajam. "Mati!" ucap Yeomin. Choldo menangkis semua besi itu dengan lengannya. "Sudah kuduga masih ada, dasar bocah licik," ucap Choldo. Tanpa disadari, Suryong di belakangnya sudah bersiap menarik pedangnya. "Menurutmu lucu ya?" "Menurutku sama sekali tidak lucu." Mendengar itu, Choldo berbalik dan bergumam, "Masih ada lagi, sial. Akan kubunuh kau dengan cara yang paling menyakitkan." Satu sepasang menyilang dari Suryong berhasil membuat Choldo bersimbah darah dan jatuh. Terlihat bekas luka memanjang dari perut hingga ke dadanya. Akhirnya Wijicheon diselamatkan dan dia baik-baik saja. Siapa sangka ternyata si Choldo kembali bangkit dan kini rambutnya memutih dan menyeringai sambil berkata, "Apa kau master yang dia maksud? Kau benar-benar kuat." Suryong melihat kejadian di depannya berkata, "Hah? Kurasa tiap anjing dan sapi menggunakan demonic art." Si Choldo berkata, "Omong-omong, aku ingin memberitahu sesuatu sebelum bertarung. Aku sudah meracuni muridmu. Tidak ada penawar racun itu, hanya tabib iblis di lembah Durjana yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada penawar." Suryong memperjelas, "Benar," kata Choldo. "Meski kau membunuhku, tak ada penawarnya. Kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus membawanya ke lembah Durjana." Yang lainnya terkejut mendengar ucapan Choldo. Dia melanjutkan, "Sekarang, serahkan dia padaku. Aku akan mengembalikannya pada saat dia menjadi Tribal Fort dalam 10 tahun. Ya, kalau begitu mudah saja. Setelah aku membunuhmu, aku akan ke lembah Durjana dan mengalahkan tabib iblis itu," ucap Suryong. "Dasar sombong," ucap Choldo. "Diam, berani-beraninya kau menyentuh muridku," ucap Suryong. "Padahal kau seperti sampah." Suryong maju menyerang namun berhasil dihindar dengan mudah oleh Choldo yang kini sudah berada di belakang Suryong. Dia berkata, "Kau benar-benar tidak tahu posisimu. Kau kira kau lebih kuat dariku." Choldo melakukan serangan cakaram bertubi-tubi. Suryong hanya bertahan dari serangan tersebut. "Aku akan membunuhmu dengan cara tersadis dan ditonton murid-muridmu," ucap Choldo yang terus memberikan serangan tanpa henti. Choldo berkata lagi, "Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan." Dia melancarkan energi hitam kemerahan dengan telapak tangannya. Suryong menangkis dengan pedang, namun serangan itu cukup kuat membuat Suryong terdesak. Choldo berkata lagi, "Apa barusan kau menyadarinya? Dengan martial art norakmu itu, kau takkan pernah bisa mengalahkan claw art terkuatku, yaitu Bloody Jade 3. Suryong bergumam, "Heaven Divine Art adalah martial art yang paling merusak di dunia. Kalau aku menggunakan kekuatan penuhku, aku dapat menghancurkan muka si bangsat itu dengan mudah. Tapi aku tak tahu dengan mata merahku, aku tidak boleh mengambil resiko dan membuat mereka melihat rambut merahku. Satu-satunya cara mata merah dan rambut merah di dunia ini adalah lewat Heaven Divine Arts, dan Geo Sangwon kemungkinan besar mengetahuinya." Choldo kembali menyerang. "Lihat kemana kau?" ucapnya. Serangan demi serangan, tangkisan dan balasan terus beradu. Yang terlihat hanya lintasan nyala energi kemerahan yang berpencar di area pertarungan. Saking cepatnya gerakan pertarungan keduanya. Pertarungan masih terus berlanjut. "Baiklah, hari ini aku akan membuat mulutmu berdarah," ucap Choldo. Dia kembali berlari melakukan serangan dari telapak tangannya. Terlihat energi berbentuk telapak tangan melaju menghantam ke arah Suryong. Dia menahannya dengan pedang, namun kekuatan dari serangan tersebut sangat kuat hingga membuat Suryong terlempar jauh. Kini Suryong terduduk dengan darah yang sudah keluar dari mulutnya. Si Choldo yang berdiri di hadapan Suryong sambil membanggakan bela dirinya adalah bela diri terkuat di dunia. Suryong yang terdesak ingin menggunakan Heaven Divine Art-nya. Ujung rambutnya mulai memerah, namun dia menghentikannya. Dia berkata, "Kurasa aku adalah orang yang sombong." Suryong kembali berdiri. Dia bergumam, "Sejak kapan aku hanya mengandalkan kekuatanku?" Dia mengusap darah di mulutnya sambil berkata, "Pernah ada masa saat aku tak dapat menggunakan internal energi." Si Choldo berkata, "Hah?
Kau sudah menyerah, sayang sekali. Jangan kecewa begitu, ucap Suryong. Kita baru saja mulai. Suryong berkata pada murid-muridnya, lihat baik-baik nak. Begini cara menerapkan martial art yang kalian pelajari dalam pertempuran. Semua fokus memperhatikan. Aku akan menunjukkan pada kalian. Suryong mengangkat pedangnya, melakukan serangan langsung. Choldo menahan serangan tersebut. Terlihat dua energi berbenturan meretakkan tanah di sekitarnya. Dia kembali memutar badan menggunakan kakinya menghantamkan Choldo yang kini terhempas ke tanah. Berani-beraninya kau mempermainkanku, ucap Choldo sambil menyerang membabi buta. Namun semua ditangkis oleh Suryong. Suryong bertelepati pada Haewon. Lihat baik-baik Haewon. Suryong bersiap dengan pedang. Dia bergerak siksak dengan kecepatan tinggi. Haewon bergumam, itu teknik Asura Heavenly Blood Blade, teknik yang sebenarnya. Kecepatan Suryong meninggalkan pendarang energi merah menyilang di belakangnya. Dalam sekejap, Choldo telah tertebas di bahu kanannya membuat darah bercucuran di sana. Kini Choldo dengan beringat melancarkan serangan energi merah hitam ke arah Suryong. Namun dia menghindar dengan teknik Snow Spirit Step dan membelokkan semua serangan dengan mudah. Dasar rendahan, ucap Choldo yang sudah terbakar emosi. Dia melancarkan serangan. Kini Suryong juga telah bersiap. Dia mengambil kuda-kuda dan merentangkan pedangnya di atas kepala dengan kedua tangannya. Wijicheon yang melihat itu berkata, itu Everlasting Sword. Si Choldo bergumam, dari mana datangnya orang ini? Setiap seni bela dirinya benar-benar di fine art, bahkan koneksinya terlihat alami. Di usianya, dia sudah menguasai semua seni bela diri itu. Jadi, dia orang terpilih untuk memiliki bakat sehebat itu. Sementara aku mengorbankan sisi kemanusiaanku untuk mendapatkan cakar Bloody Jade. Si Choldo meledakkan energinya, dia maju menyerang. Benturan serangan mereka berdua membuat tanah di sekitar mereka hancur. Suryong lanjut menusukkan pedangnya. Serangan itu mampu ditahan oleh Choldo, namun dia masih terseret mundur. Dengan martial artmu, kau tak akan bisa menghancurkan cakarku, ucap Choldo. Tak tinggal diam, Suryong berkata, salah, aku akan menghancurkannya. Satu lagi serangan tusukan Suryong lancarkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Terlihat tanah yang dilewati Suryong hancur berhamburan ke samping. Choldo masih menahan serangan dengan cakarnya. Dia bergumam, dia terus saja menyerang di tempat yang sama. Terlihat cakar Choldo mulai muncul retakan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Suryong menebak lurus ke arah Choldo. Pada akhirnya cakarnya pun hancur. Choldo hanya terduduk memandangi tangannya yang sudah buntung. Dia bergumam, cakar Bloody Jade-ku, tidak mungkin. Suryong yang memenangkan pertarungan berkata, ya, pertunjukan seni bela diri sudah selesai. Akhirnya mereka semua berkumpul. Terlihat bekas pertarungan di sekitar mereka. Beberapa area terlihat hancur dan berlubang. Suryong berkata, kalian tetaplah di sini dan jaga Cheon sebentar. Aku harus membicarakan sesuatu dengan orang itu. Suryong membawa Choldo menjauh. Setelah disandarkan ke pohon, Suryong berkata, karena demonic artmu sudah rusak, kau terlihat mengerikan. Kau tak ingin murid-muridmu melihat penyiksaan yang akan kau lakukan karena kau seorang ortodoks, tanya Choldo. Bunuh saja aku. Suryong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan membunuhmu setelah aku mendengar semua hal tentang lembah Durjana. Bagaimana caramu? Kau mau menyiksaku? Kalau kau mau berlutut dan memohon, Suryong memotong. Sekarang, lihat aku baik-baik. Suryong mengubah warna mata dan rambutnya. Choldo yang melihat itu sangat terkejut dan berkata, kau, tidak mungkin, kau seorang iblis darah. Suryong mencekik lehernya sambil berkata, teknikmu mirip dengan teknik cakar Blade Death, milik perencana iblis. Apa hubunganmu dengan kultus darah? Apa lembah Durjana juga dibentuk oleh kultus darah? Tidak ada hubungannya dengan kultus darah, ucap Choldo. Suryong mencengkeram dengan kuat sambil berkata, beritahu segala yang kau ketahui tentang lembah Durjana. Hanya dengan itu kau akan diampuni dan mati dengan cepat. Baiklah, terima kasih, ucap Choldo. Beberapa waktu berlalu, mereka kembali berkumpul untuk merencanakan tujuan mereka memasuki lembah Durjana. Namun itu cukup sulit, ucap Suryong, karena penjagaannya yang ketat. Di tengah kebingungan mereka, Haewon berkata, guru, kalau tidak bisa masuk dengan cara menyusup, kenapa kita tidak masuk lewat depan saja? Haewon lanjut menjelaskan, karena ini lembah Durjana, jika kita menyamar sebagai orang jahat, bukankah mereka akan langsung mengizinkan kita masuk? Ide bagus, Haewon, ucap Suryong. Akhirnya mereka kini bergerak ke gerbang masuk lembah Durjana. Terlihat di sana ada 3 orang yang sedang berjaga. Orang ini bernama Wolf-Tooth Blade, yang kedua ada yang Luo Axe, dan yang ketiga ada Blue Eye Ghost. Dia berkata, ada yang datang. Haewon yang berdiri di depan memperkenalkan diri mereka. Kami adalah 5 iblis Zhenjiang. Kami telah mendengar tentang lembah Durjana yang jahat dan datang kemari untuk mengungsi.
Untuk mencarikan suasana yang canggung, Hewon melanjutkan, "Sebentar, saudaraku. Mari kita berkenalan dahulu. Aku adalah iblis sinting Asura, Hyuk Wonggang." Sahyuk berkata, "Aku adalah iblis tinju besi eksplosif, Ya Hyuk-so." "Meva berdarah dingin," ucap Yomin. "Aku iblis pedang raksasa, Wijiho." Si penjaga yang kurus berkata, "Hei kau yang kulit pucat, apa kau tidak mengenalkan dirimu?" tanyanya pada Suryong. Suryong berkata, "Aku." Hewon langsung memotong sambil tersenyum. "Dia adalah kakak tertua kami, si muka muram dan mesum, baik Muryong. Dia adalah master teknik seksual dan seni seksual." Suryong yang tampak kesal bergumam, "Dari semua nama itu yang dia pilih, bocah kurang ajar." "Aku tak mau banyak bicara," ucap Suryong. Hewon yang di sampingnya tampak tersenyum lebar, namun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Si badan kekar kemudian berkata, "Baiklah, karena kalian sudah di sini, aku akan menjelaskan cara agar kalian bisa masuk. Ada dua cara, entah kalian dapat izin dari penjaga gerbang atau membunuh penjaga gerbang terlebih dahulu." Suryong berkata, "Aku dengar kalau aku tak perlu menjadi kuat agar bisa masuk. Kau cuma perlu menunjukkan kemampuan atau bakat yang berguna," ucap si badan kekar. "Kalau kau tak punya bakat, kau bisa memberi kami uang." "Oh, kalau begitu, kami akan menunjukkan bakat kami masing-masing," balas Suryong. Sahyuk lebih dulu menawarkan diri. Dia berkata, "Aku lumayan pede dengan kekuatan fisikku, mau adu pancur denganku tanpa tenaga dalam?" Tanya si badan besar. "Tentu saja," ucap Sahyuk. "Kalau aku menang, aku bakal memotong lenganmu," ucap si badan besar. Sahyuk menegaskan, "Kalau aku kalah, aku akan memotong tanganku sendiri dan kuberikan padamu." Akhirnya mereka beradu panco dan si badan besar kalah telak. Hewon maju ingin adu pedang dan belum dimulai malah sudah selesai. Kini giliran Yomin yang mengujinya adalah si Aegos. Dia akan melemparkan 10 kerikil. Kalau bisa menghindari semua kerikil tanpa melewati batas 30 meter, maka kau lolos. Akhirnya Yomin juga lolos, namun terdapat beberapa luka di tubuhnya. Yomin bergumam, "Hampir saja aku mati kalau tidak menggunakan Snow Spirit Step, Master." Kini giliran Wijicheon. Dia hanya mengayunkan pedangnya sekali dan langsung lolos. Suryong tersenyum karena murid-muridnya lolos semua. Kini giliran terakhir. Suryong tersenyum, menawarkan diri sambil berkata, "Oke, kalau begitu aku yang terakhir." "Kamu lulus," ucap Ghost Eye. "Kamu lulus secara otomatis." Suryong kebingungan, "Apa? Kenapa? Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk ditunjukkan." Si badan besar menjelaskan, "Cobalah pikir, apakah kamu si musuh berwajah tampan dan karena keahlianmu adalah seni seks dan seni beraksi di kamar, tentu saja begitu jadinya, sudah jelas." Bos E melanjutkan, "Dengan kata lain, kami tidak mau melihat apapun yang ingin kamu perlihatkan." Suryong dengan kesal menyanggah perkataan mereka, "Begini, siapa yang bilang aku mau menunjukkan hal seperti itu?" Sesaat Suryong berpikir, "Apa aku bunuh saja mereka semua di sini?" Akhirnya mereka semua masuk. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.